Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Saya dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, jurusan Prodi Teknik Sipil S1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pemeliharaan bangunan pengairan pada mata kuliah pengairan pasang surut. Bidang operasi dan pemeliharaan. Eksploitasi atau operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah serangkaian upaya pengaturan air pada jaringan reklamasi rawa pasang surut, termasuk pembuangannya, dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Maksud dan tujuan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Maksud kegiatan O dan B adalah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan irigasi rawa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan adalah mempertahankan fungsi layanan jaringan irigasi rawa guna mendukung budidaya pertanian yang ada. Konsep pengelolaan daerah irigasi. Pengelolaan bangunan pengairan pasang surut dilandasi pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan bangunan pengairan pasang surut serta memperhatikan daya rusak air di daerah pasang surut. Tujuan utama dari pengelolaan bangunan pengairan pasang surut adalah untuk melestarikan bangunan pengairan pasang surut sebagai sumber air dan meningkatkan kemanfaatannya untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pengembangan wilayah. Pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan secara terus-menerus, meliputi 1. Terciptanya kondisi tanah atau pematangan tanah keasaman dan zat racun, dan kualitas. 2. Pembersihan sampah di muka bangunan air yang memenuhi syarat untuk budidaya tanaman. 3. Terpenuhinya kebutuhan air suplesi dan drainase sesuai dengan kebutuhan tanaman. 4. Terhindarnya drainase yang berlebihan atau overdrainage yang dapat mengakibatkan terbentuknya asam dan racun serta penurunan muka tanah atau subsidence yang berlebihan, khususnya pada tanah gambut. 5. Terciptanya keseimbangan kebutuhan air untuk tanaman dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. 6. Terhindarnya pengaruh air asin agar tidak mengganggu tanaman dan penerima manfaat. 7. Terlaksananya pengaturan navigasi bila diperlukan. 8. Terhindarnya erosi atau longsor pada tebing saluran. Kegiatan pemeliharaan. Tujuan kegiatan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah untuk menjamin kelestarian fungsi jaringan
reklamasi rawa selama mungkin sesuai dengan masa pelayanan yang direncanakan. Sasaran pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah terjaminnya kondisi dan fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut. Kegiatan pemeliharaan: 1. Pemeliharaan rutin, 2. Pemeliharaan berkala. 3. Pemotongan rumput di tanggul atau berm pada tanggul pengaman saluran primer, sekunder, dan tersier. Air pada saluran primer, sekunder, dan tersier. 4. Pembersihan saluran atau tumbuhan air pada saluran primer, sekunder, dan tersier. 5. Pemeliharaan tanggul pada tanggul pengaman saluran primer, sekunder, dan tersier. 6. Pemeliharaan bangunan air atau pembersihan, pelumasan, dan pengecatan pada saluran primer, sekunder, dan tersier. 7. Pemeliharaan jembatan dan dermaga atau pengecatan dan perbaikan ringan. 8. Pemeliharaan jalan pada jalan inspeksi dan jalan usaha tani. 9. Pemeliharaan kantor. Kesimpulan: dengan adanya pemeliharaan untuk bangunan pengairan pasang surut, mencegah kerusakan dan kerapuhan bangunan tersebut. Pemeliharaan suatu bangunan sangat penting untuk keefektifan aktivitas yang terjadi di bangunan tersebut. Jadi pemeliharaan ini tidak hanya dilakukan pada bangunan pengairan pasang surut saja, tetapi juga semua jenis bangunan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.